Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman tadi kan kita mau respon ya, tapi katanya 1 bulan lagi. Oke, kita ketemu 1 bulan lagi. Ini aku tuh pengen berfoto bersama. Mas Arsonya udah off video ya? Iya, mungkin belum. Dibuka lagi aja. Boleh nggak? Mungkin. Tapi tadi teman-teman udah screenshot kan? Jadi foto bersama ala digital kan screenshot. Tadi udah screenshot masing-masing udah ya? Oke. Kalau gitu kita langsung aja ya, kayaknya agak mulu nih acara kita, masuk ke teman-teman ya. Teman-teman panelis sudah siap dari tadi. Maka Teh Dini dari Kimia 90 udah hafal semua ya. Jadi serasa irrelevan nih topiknya. Silakan Teh Dini untuk membantu 3 ini cuma jadi searah itunya ya. Ini masih bisa. Foto silakan. Katanya mau foto ini, foto. Iya, pengen foto bersama. Tapi gimana ya teknisnya? Masih gitu. Mau muncul mukanya gitu. Videonya dinyalakan dulu teman-teman. Yang punya virtual background silakan digunakan supaya rapih ya. Kemudian aku screenshot. Tapi ini ada 7 page, jadi mohon bersabar. Bismillah ya, kita screenshot yang pertama. Nggak tahu yang dapat siapa aja, Cis ya. Cis. Yang kedua, pokoknya kan kalau di Zoom itu sebetulnya kita nggak tahu ada di page berapa. Pokoknya kita setiap Cis. 30. Cis aja ya, Cis. Ini 30 tahun. Tangannya masih begitu. Gimana sih? 30 tahun. 30 tahun tuh gini ya, 30 tahun gini. Oke. Ini page 3 di tempatku ya, belum tentu sama dengan page 3 di teman-teman. Pokoknya Cis aja, Cis. Oke, yang belum pakai virtual background, bulan depan pakai virtual background ya. Oke, Cis lagi ya. Ini page 4, baru page 4. Semoga bersabar. Cis lagi. Gambar aku statis nggak apa-apa ya? Boleh. Ada fitur background-nya kok. Oke, yang penting muncul. Kita 1 kali lagi, baru page 5. Cangke. Iya, bayang ya ampun. Jadi foto bersama digital tuh ternyata cangke. Aduh. Huntu garing huntu. Oke, sudah. Terima kasih Mas Arso. Terima kasih Mas Arso. Oke, kita langsung ke Teh Dini ya, supaya kita bisa mulai dengan teman-teman 90 untuk 90. Mangga Teh Dini. Yo, capek semuanya. Yo. Panas nih. Kopi dulu. Haredang. Ya. Gorengan. Terima kasih Mbak Ayi. Ini sambil menunggu gorengan, kita akan memulai diskusi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenang ya, kita udah 150 orang dari rencana 200 orang yang hadir malam ini. Senang banget bertemu, bahagia ya, karena memang agak susah juga bertemu sebanyak ini, terutama sesama 90. Dan terima kasih juga tadi kepada Pak Menteri, Pak Suharso dari Planologi 74 yang menyempatkan diri dan menantang kita gitu ya, sehingga men-trigger kita sehingga menjadi, kalau kata Hari tadi, irrelevan gitu, padahal sebetulnya challenge gitu, bagaimana ini menjadi relevan begitu. Dan hadir di tengah kita panelis yang akan berdiskusi terkait topik Digital Life for Future Indonesia. Ini sebetulnya hasil diskusi dari kelompok panitia Forum Diskusi 90 ITB Mengawal Indonesia. Ya, ini ada Ervan, Rizal, Winnie, ada Ayi, ada saya, dan ada beberapa kawan yang lain, ada Bari, susah juga nih kalau disebutkan semuanya, yang memang melihat transformasi digital ini sebagai salah satu agenda penting ke depan begitu. Dan apalagi terkait dengan masa pandemik ini, di mana kehidupan kita menjadi lebih digitalized begitu, dan sekarang kita ingin membahas itu menjadi sebuah agenda ya. Dan untuk itu ada 3 hal penting yang menurut kita menjadi fokus perhatian terkait. Asalnya sih pendidikan ya, karena kita tadinya resah dengan pendidikan, tapi kemudian kita juga melihat bahwa ekonomi juga menjadi hal yang
penting, dan untuk menunjang keduanya diperlukan infrastruktur. Jadi dalam diskusi kali ini kita akan membahas terkait dengan infrastruktur transformasi digital, ekonomi digital, dan juga teknologi digital untuk pendidikan, untuk melihat satu framework terkait transformasi digital. Kalau tadi arahnya ke Indonesia maju begitu, nah kira-kira menurut 90 bagaimana? Dan karena diskusi ini 90 ITB untuk 90, jadi pembicaranya dari 90 semua. Dan ini juga saya tahu bahwa di sini kawan-kawan yang bergerak di bidang digital ini banyak, tetapi ini akan menjadi pemantik 3 orang ini dan nanti akan ditanggapi oleh kawan-kawan yang bergerak di bidang digital ataupun yang berkaitan begitu. Nah, panelis pertama Ibu kita Kartini, Bu Amalia Awidyasanti, yang kini menjadi staf ahli bidang sinergi pembiayaan dan ekonomi di Bappenas. Amalia adalah alumni TK 90 dan kini Bu Doktor ini juga ketua Satgas SDGs atau Sustainable Development Goals di Bappenas. Winnie akan membahas, kita panggil Winnie ya, ini nama akrabnya, akan membahas tentang peran ekonomi digital dalam membawa Indonesia keluar dari middle income trap, yang kata Pak Menteri tadi, bagaimana kita tidak terjebak ke middle income trap tapi bisa meningkat pada negara yang berpendapatan tinggi. Untuk menyingkat waktu, kita minta Bu Winnie untuk memberikan presentasinya. Terima kasih Dini, teman-teman semua. Sebenarnya saya bukan akan presentasi, hanya ingin sharing beberapa hal terkait dengan topik kita kali ini, yaitu peran ekonomi digital untuk membawa Indonesia keluar dari middle income trap. Sebenarnya mungkin saya akan sharing sedikit apa sih itu middle income trap. Dan kenapa itu menjadi concern kita semua. Pertama adalah berdasarkan World Bank selalu mengkategorikan negara itu menjadi 3 kelompok. Kelompok negara berpendapatan rendah atau low income country. Lalu kelompok yang kedua adalah middle income, di mana middle income itu ada dua pembagian, ada yang lower income, ada upper income, dan yang terakhir adalah high income country. Semua negara termasuk Indonesia itu bercita-cita untuk keluar dari middle income, artinya naik kelas statusnya menjadi negara berpendapatan tinggi. Pertanyaannya adalah, atau isunya selama ini adalah, sebagian besar negara itu terjebak dalam status negara berpendapatan menengah selama berpuluh-puluh tahun dan sulit naik kelas. Ini yang kita sebut dengan middle income trap. Jadi begitu suatu negara itu masuk ke kategori middle income, dia akan stay di sana berpuluh-puluh tahun. Nah, kalau kita lihat pengalaman tadi yang pernah disebutkan oleh Pak Menteri, yang paling berhasil dan tidak terjebak berlama-lama dalam middle income status adalah Korea Selatan, di mana di tahun 1973 Korea Selatan itu masuk dari low income menjadi middle income, kategorinya lower middle income di tahun 1973. Dia di sana selama 13 tahun, kemudian tahun 1980 naik kelas menjadi upper middle income, dan selama 14 tahun dia berhasil naik kelas menjadi high income country di tahun 1994. Tetapi ini pengalaman Korea ini tidak dialami oleh negara-negara lainnya. Contoh misalkan Chili. Chili ini berada di middle income country selama 50 tahun dan baru masuk ke high income country di tahun 2012. Dan kemudian Mauritius. Mauritius itu adalah negara yang baru saja naik kelas menjadi negara high income country di tahun 2020. 2019 lah tepatnya, bersama-sama dengan Romania. Jadi sebelumnya Mauritius, Romania itu lebih dari 40 tahun berada dalam middle income. China masuk kepada lower middle income di tahun 1972 dan naik kelas menjadi upper middle income di tahun 2010 dan sampai sekarang masih di
upper middle income. Malaysia sudah sekitar 47 tahun statusnya di middle income terus. Thailand sudah sekitar 41 tahun dan Filipina, bahkan Filipina 41 tahun itu tetap berada di lower middle income. Pertanyaannya adalah apa yang menjadikan Korea berbeda dengan negara-negara lain itu? Karena ternyata salah satu kunci pentingnya seperti yang Pak Menteri sampaikan tadi, kunci kita untuk bisa naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi adalah industrialisasi. Di mana industrialisasi itu tentunya nanti akan memberikan dampak terhadap produktivitas, lalu kemudian tentunya untuk industrialisasi ini Korea betul-betul melakukan penguatan terhadap sumber daya manusianya. Inovasi menjadi perhatian penting pemerintah pada saat mereka dalam kondisi middle income, dan kemudian juga salah satu yang dilakukan oleh Korea adalah market reform. Nah, jadi sebenarnya negara-negara berkembang di Asia ini rentan terhadap middle income trap. Di mana kalau kita simpulkan middle income trap itu adalah fenomena di mana suatu perekonomian itu statusnya terus pada tingkat pendapatan menengah dan bahkan sulit ataupun gagal untuk naik kelas menjadi perekonomian yang berpendapatan tinggi. Itu yang disebut dengan middle income trap. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia baru saja kita naik kelas dari lower middle income menjadi upper middle income di tahun 2019 yang baru saja diumumkan oleh Bank Dunia di bulan Juli tahun 2020. Jadi sekarang kita statusnya ada di warna hijau ini. 16 tahun kita berada di lower middle income. Sebenarnya Indonesia sudah naik kelas dari low income menjadi lower middle income itu di tahun 1993, tetapi 5 tahun kita berada di posisi lower middle income dan kemudian turun lagi statusnya menjadi negara pendapatan rendah atau low income gara-gara krisis ekonomi, dan kita baru bisa naik kembali menjadi lower middle income setelah 5 tahun kita menjadi negara berpendapatan rendah pasca krisis. Jadi artinya perjuangan kita ini belum selesai. Mengapa? Karena Indonesia kan punya visi untuk keluar dari middle income trap pada tahun 2036. Kita Indonesia artinya hanya punya waktu 16 tahun lagi untuk mencapai cita-cita kita keluar dari middle income trap. Jadi artinya pertanyaannya adalah bagaimana tadi resep kebijakan yang diminta oleh Pak Menteri adalah resep kebijakan apa yang harus kita gulirkan agar dalam waktu 16 tahun ini kita bisa keluar dari negara berpendapatan menengah dan naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2036. Dan tentunya tantangan terbesar kita adalah berubah. Kita harus mau berubah. Yang tadinya ekonomi kita berbasis sumber daya alam, ini harus kita ubah, harus berbasis kepada high value added economy, di mana itu artinya industrialisasi harus didorong dan digalakkan. Kemudian yang tadinya kita adalah produktivitas rendah, harus kita ubah menjadi high productivity. Yang tadinya kita low innovation, kita harus berubah menjadi innovation based economy atau berinovasi seperti yang dilakukan oleh Korea. Kita tidak punya waktu banyak, oleh sebab itu transformasi ekonomi maupun upaya-upaya kita untuk bercita-cita keluar dari middle income trap harus dimulai dari sekarang. Nah, oleh sebab itu kunci penting untuk keluar dari middle income trap itu ada 3. Inovasi, kedua adalah industrialisasi, dan yang ketiga adalah bagaimana inovasi dan industrialisasi itu dapat menciptakan lapangan kerja yang layak sehingga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Di mana nomor 1 dan nomor 2 ini kan tentunya ITB bisa berkiprah dan berperan dengan sangat jelas, dengan sangat harusnya dengan luar biasa kita bisa berkolaborasi maupun berkontribusi pada inovasi maupun industrialisasi. Mengapa? Karena ketiga hal inilah yang bisa mendorong perekonomian Indonesia untuk tumbuh lebih cepat. Ini adalah ilustrasi sederhana mengenai middle income trap. Pada saat
kita ingin melewati middle income trap, kita harus berlari kencang. Kalau kita tidak berlari kencang, kita tidak loncat, maka kita akan jatuh ke jurang middle income trap, dan akhirnya kalau kita sudah masuk pada middle income trap akan sulit kemudian dan akan lama untuk kita manjat dan naik untuk masuk kepada high income. Jadi kira-kira ilustrasinya dan pelajaran dari COVID-19 ini, ada satu hal yang menarik, bahwa ternyata ekonomi itu akan cukup tangguh menghadapi situasi pandemi COVID jika ditopang oleh ekonomi digital yang kuat. Dan oleh sebab itu tentunya ke depan menjadi satu pemikiran kita adalah bagaimana sebenarnya ekonomi digital ini bisa menjadi basis kita untuk bisa berlari kencang, untuk kita bisa kemudian loncat untuk melewati jurang middle income trap sehingga kita tidak terjerembab masuk ke dalam lubang middle income trap ini. Oleh sebab itu, yang kita dibutuhkan adalah jelas bagaimana kemampuan kita untuk mendorong industrialisasi, kemampuan kita untuk inovasi, tetapi juga dibutuhkan investasi, SDM terdidik dan terampil, infrastruktur teknologi, dan juga pendalaman sektor keuangan. Dan hasil survei juga mengatakan bahwa transformasi digital ini meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan juga inovasi. Ini cuma hasil survei yang dilakukan oleh IDC, dan terlihat bahwa memang diyakini dengan adanya transformasi digital, produktivitas meningkat, biaya menurun, dan juga ada inovasi, produk-produk baru, dan jasa-jasa baru. Kemudian pertanyaannya adalah apakah Indonesia ini berpotensi untuk mendorong ekonomi digital kita sehingga membantu untuk kita terhindar dari middle income trap. Pertama, Indonesia memang memiliki tingkat kesiapan digital dan belanja digital yang ternyata sebenarnya lebih rendah dari beberapa negara Asia lainnya. Ini tantangan kita. Mengapa? Karena ternyata kalau kita bandingkan dari hasil country digital maturity atau ini yang disebut dengan digital readiness, kita termasuk kelompok yang tidak lebih baik dari Vietnam, China, Malaysia maupun negara-negara maju lainnya. Jadi posisi kita masih di sini. Sementara itu ICT spending atau pengeluaran ICT terhadap PDB maupun spending ICT terhadap per kapita itu kita masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara di Asia lainnya. Dibandingkan China, Thailand, Malaysia kita masih lebih rendah. Namun Indonesia memiliki potensi untuk kita terus dorong ekonomi digital. Mengapa? Karena terus terang populasi kita yang jumlahnya 264 juta ini adalah potensi yang cukup besar untuk kita bisa mendorong ekonomi digital. Apalagi kelompok usia produktif milenialnya ada 63,5 juta dan usia produktif kita ada lebih dari 50%. Sementara itu pelaku usaha kita UMKM yang bisa kita dorong untuk memanfaatkan teknologi digital ada 64,2 juta unit. Dan kita termasuk negara atau 5 negara terbesar dengan pengguna internet tertinggi dalam jumlah juta orang tentunya, dan jumlah pengguna internet di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Nah, selain itu juga digitalisasi diperkirakan akan terus memberikan kontribusi terhadap peningkatan PDB di Indonesia yang diperkirakan di tahun 2025 itu bisa mencapai 150 miliar US dollar. Kalau kita lihat di sini ekonomi internet atau internet ekonomi tahun 2019, Indonesia mencapai 40 miliar dolar dan kita merupakan negara yang pertumbuhannya tercepat dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN. Sementara itu, transaksi e-commerce diperkirakan juga akan terus meningkat, apalagi dengan adanya pengalaman pandemi COVID-19, yang kelihatannya gaya hidup kita untuk belanja online ini akan terus berlangsung walaupun wabah COVID-19 itu telah nanti akan berakhir. Jadi artinya gaya hidup orang sudah lebih menikmati apa-apa menggunakan digital, ini kelihatannya akan terus berlangsung.
Sementara itu kalau kita tahu kan ada 5 perusahaan startup Indonesia yang masuk ke dalam Global Unicorn. Dan perkiraan potensi ekonomi digital di Indonesia pun cukup besar dan cukup luar biasa. Seperti misalnya e-commerce transaction di tahun 2025 diperkirakan mencapai 81 billion US dollar, bahkan lebih dari 2000 startup bisnis yang ini justru juga akan menjadi backbone yang sangat baik untuk mendorong sektor ekonomi digital di Indonesia. Tentunya yang paling penting adalah dan yang terpenting adalah bahwa ekonomi digital ini tidak saja bisa menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Mengapa? Karena ekonomi digital dapat memberikan akses tanpa batasan wilayah dan batasan status masyarakat, jadi siapapun sebenarnya bisa mengakses. Dan tentunya nanti ini mohon dukungan dari Denny yang memang bertanggung jawab dalam infrastruktur digital. Dengan adanya infrastruktur digital yang nantinya sampai ke desa-desa, ini akan memberikan akses tanpa batas wilayah dan tanpa batas status masyarakat. Sehingga nanti para masyarakat bisa saling berinteraksi dengan melalui platform digital ini, dan ini memperluas akses pasar buat UMKM, khususnya bagi masyarakat pedesaan, serta yang paling penting adalah memperpendek rantai pasok sehingga ekonomi dapat menjadi lebih efisien, meningkatkan pendapatan petani, bahkan konsumen bisa mendapat harga yang lebih murah dan efisien waktu belanjanya. Nah, kalau kita kemudian kita mau berkaca kepada negara lain. Seperti apa negara lain melakukan treatment atau menentukan strategi dalam hal digital ekonomi. Kita ambil contoh Thailand. Thailand ini sangat concern dengan pengembangan ekonomi digital di negaranya. Bahkan Thailand itu mendirikan yang namanya National Digital Economic Committee, di mana National Digital Economic Committee ini diketuai langsung oleh Perdana Menteri. Jadi, digital ekonomi dijadikan sebagai salah satu national platform for driving the economy. Jadi, dalam rangka mendorong ekonominya Thailand, salah satu yang dijadikan pengungkitnya adalah digital ekonomi. Bahkan di Thailand pun dia sejak tahun 2015 mendirikan satu kementerian yang namanya adalah Kementerian Digital Ekonomi, dan strategi utamanya yang didesain oleh Menteri Digital Ekonominya adalah membangun infrastruktur digital berkapasitas tinggi, mendorong perekonomian melalui teknologi digital, menciptakan knowledge-driven digital society, transformasi pemerintahan digital, kemudian juga mengembangkan tenaga kerja yang pas untuk perkembangan era digital, serta membangun kepercayaan untuk menggunakan teknologi digital. Ini yang dilakukan oleh Thailand, sehingga Thailand mengatakan bahwa di tahun 2027 maka kontribusi ekonomi digitalnya akan naik menjadi 25% yang tadinya hanya 17%. Bahkan dalam 4 tahun ini ekonomi internet Thailand itu meningkat dari yang tadinya 5 miliar US dollar menjadi 2 kali lipat di tahun 2019 menjadi 11 miliar US dollar. Bagaimana dengan Malaysia dan Vietnam? Kalau Malaysia dia menyusun National E-commerce Roadmap, sementara Vietnam menyusun E-commerce Development Master Plan, dan juga dia menyusun Vietnam National E-commerce Development Program. Tetapi memang Vietnam belum memiliki strategi yang komprehensif untuk mengembangkan ekonomi digital karena masih fokus kepada hal e-commerce saja. Padahal kita tahu bahwa yang namanya ekonomi digital itu tidak hanya terbatas pada e-commerce, juga mencakup aspek-aspek lain yang lebih luas sebenarnya. Namun demikian, yang mungkin perlu menjadi catatan kita bersama, teman-teman, adalah berdasarkan hasil studinya Microsoft di tahun 2019 tentang unlocking the economic impact of digital transformation di Asia Pasifik, transformasi digital ini akan bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi sebesar 1,5%. Artinya begini, artinya kalau tanpa transformasi digital, pertumbuhan ekonomi itu hanya 4,4% rata-rata, maka kalau dengan adanya atau dilakukannya transformasi digital, maka pertumbuhan ekonomi itu akan bisa naik
menjadi 4,4 ditambah 1,5% menjadi 5,9%. Jadi artinya ada penambahan, ada akselerasi sebesar 1,5% yang cukup signifikan jika kita memang bisa mendorong transformasi digital untuk menjadi bagian dari strategi pengembangan ekonomi kita. Bayangkan 1,5 waktunya ya. Oke, baik. Ini udah selesai, the way forward. Pas. Jadi, Mas, ekonomi digital yang visi Indonesia 2045, bahwa ini ada sasaran-sasaran kita, ini akan menjadi salah satu di 2045, bahkan kita bercita-cita menjadi salah satu pusat ekonomi kreatif dan ekonomi digital kelas dunia. Ini adalah pembangunan digitalisasi bidang ekonomi di dalam rencana pembangunan jangka menengah kita. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat sendiri saja, tetapi yang paling penting adalah yang ingin saya sampaikan buat teman-teman, mungkin ini menjadi pemahaman kita bersama, ekonomi digital ini berperan penting untuk membawa Indonesia keluar dari middle income trap. Mengapa? Karena ekonomi digital dapat membawa dua hal. Pertama, dia bisa menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi tinggi melalui produktivitas, inovasi dan efisiensi, tetapi secara bersamaan ekonomi digital pun juga bisa memastikan ekonomi lebih inklusif dengan menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan dan antar wilayah. Jadi tagline-nya adalah ekonomi digital untuk Indonesia tumbuh tinggi dan inklusif. Inilah sebenarnya tugas kita bersama untuk mengawal bagaimana nanti seperti tadi challenge dari Pak Menteri adalah bagaimana kita bisa mengawal ini semua, melakukan industrialisasi, tetapi secara bersamaan juga ekonomi digital itu menjadi salah satu enabler untuk kita bisa menuju negara industri dan membawa negara kita ini menjadi negara berpendapatan tinggi dan keluar dari jebakan middle income trap. Terakhir sebelum saya tutup adalah ada salah satu quote dari George Westerman, MIT. Beliau mengatakan, when digital transformation is done right, it's like a caterpillar turning into a butterfly. But when done wrong, all you have is only a caterpillar. Jadi tugas kita adalah bagaimana mungkin teman-teman ITB 90 kita bisa mengawal, menjadikan ini momentum kita untuk kita bersinergi dan mengawal transformasi digital sehingga kita bisa menghasilkan kupu-kupu yang membawa Indonesia keluar dari MIT secara inklusif dan berkelanjutan. Indonesia keluar dari middle income trap secara inklusif dan berkelanjutan. Demikian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wiki atas paparannya. Sangat menarik ya, kisi-kisi tadi itu bisa paparan tadi bisa menjadi kisi-kisi untuk menjawab tantangan dari Pak Menteri. Dan